Selamat sore Pak Rudi, Pak Nugroho. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita ngomong agak serius tapi ketawa-ketawa lah, namanya ulang tahun masa serius-serius amat. Apalagi udah terlalu sering serius Pak Rudi ya. Saya minta satu statement dulu di awal, apa makna Tribun Batam bagi Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam dan Wali Kota. Demikian juga buat Pak Nugroho, apa makna Tribun Batam bagi Polresta Barelang. Dimulai Pak Rudi dulu. Satu kalimat aja ya. Satu kalimat panjang boleh, satu kalimat pendek boleh. Satu alenia juga boleh. Silakan Pak Rudi. Satu aja. Tribun Batam jadi penyejuk warga kota Batam yang kita cintai. Terima kasih. Tribun Batam bagi makna Tribun Batam bagi Pak Rudi adalah penyejuk warga Batam dan sekitarnya. Pak Nugroho. Jadi Tribun Batam menjadi corong Kamtibmas ya, dari Polresta Barelang untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat sehingga masyarakat Batam bisa terjamin keamanan dan kondusifannya. Terima kasih. Terima kasih. Membantu kawan-kawan kepolisian untuk menginformasikan, mensosialisasikan program-program Kamtibmas. Berikutnya mungkin agak serius tapi santai saja Pak Rudi. Pak Rudi, ini kan berhari-hari ini panas nih. Kebetulan Kapolres juga panas di Rempang. Panas dingin. Panas dingin, panas dingin ya, panas dingin. Kadang panas, kadang dingin. Saya nggak nanya dulu soal apa itu persoalannya, tapi saya lebih tertarik rasanya gimana Pak Rudi dibicarakan banyak orang. Ini kan lagi dibicarakan banyak orang nih Batam. Rasanya gimana rasanya? Tadi dengan dua lagu saja sudah happy. Oh ya. Apalagi dibicarakan seluruh Indonesia ya. Nah, Dunia lagi. Berarti kan dingin ya? nah. Panasnya nggak ada. Panasnya apabila saya menanggapi dengan serius. Kalau saya anggap suatu masalah yang betul-betul bisa kita clearkan dengan suasana dingin, saya kira happy-happy aja. Nyatanya badan saya tambah 1 kilo. Ush, Bukan turun, tambah 1 kilo. tambah 1 kilo itu karena keseringan nyemil. Datang dikasih makan tadi. Lagi dong. Kemarin sempat rame demo kan, sempat lempar-lemparan juga dan sebagainya. Itu rasanya berada di tengah masa yang begitu, itu kayak apa Pak Rudi? Yang datang ini adalah adik saya, teman saya, anak saya. Dia datang kepada orang tua. Ya. Artinya happy-happy aja. Hmm. Apa yang diminta bisa dikasih. Kalau nggak bisa ya bilang tak bisa. Kalau dia marah ya udah marah sebentar nanti saya pujuk lagi. Gitu deh ya. Artinya kita sambut dengan suasana aman-aman saja. Jadi menanggapi itu Pak Rudi kayak ya berlaku sebagai orang tuanya orang tua Batam ya, karena sebagai wali kota, sebagai kepala BP tidak menganggap itu sesuatu yang memarahkan apalagi musuh, enggak ya? Karena memang sudah tua, jadi memang orang tua mereka gitu. Pak Rudi ini udah 60 tahun ya? Udah. 60 tahun, jadi pantas kalau jadi orang tua. Tribun Batam baru 19 tahun. Umurnya 60, semangatnya masih 30 gitu. Ini nanti kita ngobrol soal itu apa kira-kira resepnya sehingga semangat dan semingitnya itu masih 30. Saya ke Pak Nugroho dengan pertanyaan yang sama. Rasanya berada di tengah situasi itu gimana Pak Nugroho? Kita kan bayanginnya dari luar itu ada asap lah, ada batu lah, ada segala macam. Pak Nugroho senyum-senyum aja itu. Rasanya gimana itu? Rasanya ngeri-ngeri sedap. Jadi gini Pak, jadi itu risiko tugas kami ya sebagai aparat kepolisian, sebagai penegak hukum di sini. Yang kami dari kepolisian mempunyai tugas diantaranya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi sebagai pelayan itu melayani ya kan, itu kayak babu kan, pembantu. Jadi ya udah, istilahnya kemarin unjuk rasa, silakan aja unjuk rasa dengan tertib kan.
Kalau kita tidak harapan yang anarkis kan gitu. Biarlah mereka melempar batu. Ini udah saya sampaikan seluruh anggota kemarin. Kalau mereka melempar batu, cukup kita dengan melempar senyuman, ya nggak perlu. Biarlah. Ini sebentar Apabila anggota kita terluka, cukup anggota kita itu terluka. Saya salah sebentar ini. Kayaknya dulu waktu mudanya kolektor ini. Oh gitu. Ya gitu. Jadi karena sebelum pelaksanaan unjuk rasa pengamanan tuh apel saya ambil ya, apel kesiapan itu. Ini udah saya sampaikan kepada anggota. Ya apabila nanti masyarakat mereka emosi ya kita redam dengan sholawat, istighfar ya kan dari puluhan kemarin mungkin dari rekan-rekan yang di lapangan kemarin tahu ya gitu. Himbauan saya sabar ya. Kita semuanya saudara, saya sampaikan seperti itu. Tapi karena di situ ada penyusup memang apa istilahnya udah merencanakan ya mungkin di situ untuk rusuh ya di situ. Ya udah prinsip kami ya dari kepolisian dari di situ dari aparat keamanan semuanya. Ya alhamdulillah semuanya saya sampaikan ya apa yang saya sampaikan di situ semua satu komando semuanya. Ya kalau mereka melempar batu cukup kita dengan lempar senyuman ya. Insya Allah dengan itu mereka jadi luluh kan gitu. Gak perlu kita lempar balis dengan batu kan gitu. Ya. Karena batu ketemu batu akan hancur kan gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua ya kalau mereka ya, melukai anggota kami, gak perlu masyarakat ya itu akan terluka ya kita harapkan sebetulnya. Alhamdulillah mereka gak ada yang luka kan masyarakat. Di pasca apa istilahnya kegiatan Unras tanggal 11 kemarin ya jadi itu. Termasuk kami ya tadi udah minta maaf ya atas kejadian bukan minta maafnya tadi. Bukan kesalahan kami, tindakan kami di lapangan, tapi akibat daripada kegiatan kemarin ya tentunya mengganggu kepentingan umum, masyarakat yang mungkin mau lewat jalan situ nggak bisa ya kan, termasuk sekolah di mana kemarin Jembatan 4 itu tidak berhenti ya kegiatan belajar mengajarnya karena apa? Kejadian kemarin. Saya minta maafnya di situ aja, bukan tindakan kami. Kalau tindakan kami insya Allah sesuai dengan SOP karena ketika masyarakat kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa itu melakukan pemblokiran jalan anarkis ya kami ya mau nggak mau ya melakukan tindakan ya sesuai SOP yang sudah ada di kepolisian itu dan tahapan itu sudah kami lakukan termasuk terakhir penembakan gas air mata kan karena mereka anarkis gitu dan kesimpulan Kompolnas juga penggunaan senjata gas air mata tidak melanggar SOP. Kesimpulan Kompolnas. Jadi kemarin ya saya baca komentar dari masyarakat sebagian ya enggak semuanya kan. Saya sudah minta maaf gitu maksudnya ada yang komentar juga. Berarti cukup minta maaf itu aja. Kan gitu. Bahasanya gitu. Jadi ya terus memang saya harus ngapain kalau enggak minta maaf kan. Mau minta maaf pun saya enggak menurunkan derajat saya. Ya kan. Enggak membuat kita makin miskin. Apa yang enggak salahnya minta maaf kan kepada masyarakat. Ya, intinya itu yang intinya ya kita sama-sama lah ya kan untuk menciptakan situasi kondusif ya di wilayah kita ini di Kota Batam ini dan tidak apa istilahnya men-share atau memberitakan berita-berita hoax yang sekarang ini ya lagi apa berkembang di masyarakat di medsos dan sebagainya itu. Bisa mengelola media dengan bijak, bisa menggunakan medsos dengan bijak ya. Apabila menerima berita-berita silahkan cerna dulu, ini bener apa enggak sih gitu. Jangan tahu-tahu langsung diterima ya. Ditelan mentah-mentah, justru ikut meng-share ya berita itu. Lah itu yang enggak bagus. Itu ada undang-undang ITE bisa jerat pidana di situ. Pak Nugroho, yang beredar di video viral kemana-mana, ke dunia wal akhirat mungkin. Itu kan sejumlah polisi yang pakai tameng dilempari batu dengan luar biasa. Saya tidak sedang membahas soal peristiwa itu. Saya yang saya tanyakan, anggota sampean marah enggak? Ya kembali tadi sampai itu. Dengan hari ini? Ya namanya disegituin ya pasti inilah. Ya untung aja anggota kita itu ya semuanya apa ya namanya. Kayak lagunya Wonder Woman itulah ya kan? Saya nggak tahu ya. Lagunya Wonder Woman gimana Mbak? Saya Wonder Man. Harus bermental baja di situ ya, jadi gitu. Ya prinsipnya kembali tadi udah saya sampaikan. Biarlah masyarakat atau kelompok orang yang di situ yang anarkis sama melanggar hukum melempar kita kan, cukup kita lempar dengan senyuman. Ya yang kedua, ya cukup biar kita yang luka dan sampai masyarakat jadi korban di situ. Prinsipnya seperti itu. Namanya melayani kan gitu. Betul. Ya dan melindungi.
Jadi saya kira itu catatan penting. Tadi kan sejak seminggu yang lalu kan beredar video itu ke mana-mana dan viralnya luar biasa. Tapi ya itu, Bang. Jadi ya manusia semuanya ada batasnya kesabarannya Betul. ya kan. Ya, kalau mereka anarkis ya termasuk perusakan dan sebagainya, melukai petugas ya kan, melawan petugas itu pelanggaran hukum. Ya mohon maaf ya ada seperti itu ya kita lakukan tindakan ya, untuk represif kan gitu. Seperti Dengan penembakan catatan gas mata tadi. tetap sesuai SOP Iya, dan sesuai prosedur yang ya, betul. ketentuan hukum. Dan kita mengutamakan di sini, kita menganggap ya masyarakat yang melakukan aksi itu masih saudara-saudara kita semuanya. Betul. Ya. Cukup kita berlakukan mereka, tindakan mereka, saya tekankan kepada anggota semuanya untuk humanis ya, pendekatan yang humanis tapi tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu kayak ibaratnya kita di rumah tangga suami istri, istrinya marah banting piring, setelah banting piring ya masuk kamar lagi kira-kira. Ngapain Mas? Sering kena banting piring gitu. Artinya begini, kemarin kejadian yang marah-marah segala macam itu ya ilustrasinya kayak kejadian di rumah tangga yang sedang banting piring lah. Bahwa habis itu masuk kamar lagi dan anak kita punya adik itu soal lain kan. Dan satu lagi Bang, jadi kita aparat di situ, kami kepolisian, TNI di sini, cukup kita itu cuma tugasnya untuk keamanan aja, Ya. nggak lebih dari itu. Masalah urusan pengembangan sosialisasi itu kewenangan dari BB Batam. Kita maunya kita mengamankan aja, yang penting nggak ada kerusuhan ya kan, nggak ada di situ pengerusakan dan sebagainya, ya kita maunya aman. Itu tugas kami, itu aja. Nah karena sosialisasi ke BB Batam saya sekarang ke Pak Rudi. Sekarang sampai mana Mas? Cerita di Rempang itu. Dari Batam Center ke kantor Tribun ini. Iya. Itulah ceritanya. Ya makanya itu ceritanya saya mana sekarang hari ini. Karena tadi dari kantor BB Batam saya ke sini, saya diwawancara Ya. sama Kompas. Ah. Maka kira-kira cerita itulah saya sampaikan di sini. Ah gimana itu Ya, ceritanya? sudah selesai. Silakan copy ke Kompas saja. Tempo. Ah kalau gitu ya habis ini saya telepon Tempo copy paste ya. Baik, Ibu, Bapak sekalian warga Kota Batam saya cintai, pimpinan Tribun dan seluruh jajarannya, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya terima kasih, tadi sebelum masuk disuguhi 2 lagu, otak sudah mulai terbuka kembali. Nanti lagu lagi. Kalau tadi dikasih lagu joget. ini ketutup gitu ya. Ibu Bapak, saya kira semua kita sudah ketahui mau secara utuh atau setengah atau seperempat atau keseluruhan tentang permasalahan investasi di Pulau Rempang ini sendiri. Tidak salahnya hari ini saya coba bercerita meskipun singkat, tapi perlu kita ketahui supaya nanti ceritanya tidak bias kemana-mana. Perjanjian ini dimulai 2004 dan April 2023 kemarin kita dipanggil Pak Menko karena PT MEK ingin kembali akan berinvestasi karena sudah ada yang mau. Mulai itulah kita mulai bekerja supaya nanti Bapak kita tidak bias, lahan yang diperjanjikan itu 17.600 hektar. 17.000 hektar. 17.600 hektar. Di dalam ada hutan lindung dan area lainnya. Yang akan dikembangkan lebih kurang 7.572 hektar. Oleh perjanjian di China, disaksikan Pak Presiden, ditantangin Pak Bahlil, itu hanya 2.000 hektar. 2.000 hektar. Tapi isu yang berkembang hari ini seluruh Rempang akan digusur semua. Itu berita yang tidak benar. Oke. Kesempatan ini saya sampaikan supaya nanti kita bisa bantu share supaya tidak terjadi gejolak-gejolak karena informasinya keliru. 2.000 hektar ini ada 3 perkampungan. Kalau di atas tanah 17.000 ada 16 perkampungan. Oke. Artinya kita bicara 2.000 aja. Karena yang mau kita selesai 2.000 hektar dalam waktu dekat ini. Banyak yang bertanya termasuk tadi di mobil tadi, Pak kenapa 2.000 ini menjadi sasaran? Karena 2.000 ini yang mau dikembangkan. Tadi saya bersama mahasiswa bersama beliau, Pak kenapa Bapak baru Bapak kembangkan? Ditanya saya PT-nya kenapa dia mau kembangkan sekarang?
Apakah bukan ada lain-lain? Jawabannya tidak ada. Ini saya luruskan tidak ada supaya nanti kita tidak membias kemana-mana. Dan proyek ini sudah menjadi PSN, Proyek strategis nasional. Artinya sudah di pusat dan daerah kita jalan. Ya. Atas kita Pak Presiden, Pak Menteri, kita harus ikut, tidak ada kata lain. Maka sekarang bagaimana kita sukseskan? Apa keuntungan buat kita semua? Besar sekali. Sampai nomor berapa? 50 sekian. 5 sekian. 5 sekian itu berapa mau tahu? 55 lah. Supaya menjelang ke 63 tinggal 8 tahun lagi. Kok kenapa 63? Ya, Rasulullah meninggal 63. Kalau gitu saya balik nanya Pak Rudi 60 berapa ini? Tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun. Jangan dilihat meninggalnya, menikahnya. Oh. Yang mau saya sampaikan, kalau seusia kami kan sudah senja ini. Iya. Kalau dibangun pun apa yang saya dapat? Apa yang saya nikmati? Tapi karena tugas demi mensukseskan, membangun ekonomi Kota Batam, kita lakukan apapun. Untuk siapa? Ya, untuk kalian-kalian lah, bukan ini. Ini udah hampir nih. Hampir. Yang lain-lain. Menjelang. Iya. Artinya apa? Artinya karena untuk kita semua, kenapa kita tak mendukung? Tak usah dikaji negatif saja. Pak, kenapa sekarang Bapak mau? Karena sekarang dia baru datang. Coba dulu datang 2010, wali kotanya Ahmad Dahlan misalnya. Pasti Ahmad Dahlan lanjutkan ini. Karena pertanyaannya macam-macam. Pak, ini kenapa Bapak? Karena mau pilkada. Gak ada urusan. Ya Mas. Jadi, ini sambil cerita saja. Jadi soal politik bisa saya garis bawahi Pak Rudi ya. Ya. Ini adalah proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu keputusan pusat. Pak Rudi diminta melaksanakan. Sehingga nggak ada urusan Pak Rudi dengan pilkada. Ini garis bawah pertama. Kedua, 2.000 hektar. Ya yang dikembangkan. Meliputi dua kampung Pak ya. 4. Oh 3 kampung. Oh gini 4 ya? 3 kampung. 3 kampung. Nah 3 kampung ini perkembangannya gimana Pak? Ya. Jadi beliau sudah mendeklar bahwa ini tidak urusan dengan politik. Garis bawahi 5 kali. Ya. Supaya tidak ada lagi macam-macam arah ke situ. Garis bawah cetak miring stabilo. Nah, semuanya. Hari ini 2000 hektar Ibu Bapak, di situ ada 700 kepala keluarga. Yang harus saya dibantu oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, semua. Bagaimana kita bisa mendudukkan agar lahan ini bisa kita serahkan kepada PT MEK, agar PT MEK bisa serahkan pada PT Sindi sendiri. Bapak Ibu, saya tidak akan ngomong lurus sini aja, saya mereng sedikit. Investasinya tidak kecil, 172,5 triliun. Kalau dolarnya kita kalikan 15. Kalau dolarnya tuh 11.000,5 miliar dolar US. Siapa yang bisa kali rupiahnya? Saya kasih hadiah 5 juta sekarang. Ayo. 11,5 miliar dolar US. Berapa rupiahnya? Pasti kalian tidak tahu. Kalian sebut pun hari saya bilang salah, kalian tak bisa bantah. Siapa yang bisa tahu kos hari ini? Gak ada yang tahu. Maka saya berani bilang 5 juta. Sambil gurau. Tadi 172,5 itu saya rupiahkan kira-kira 15.000. Ya. Pak, ini waktu boleh lama ya? Boleh. Kok cerita saya mau lama-lama? Boleh. Ya? Pokoknya protokoler Pak Rudi nggak minta segera pulang sampai subuh bisa. Karena di sini enak, nggak ada yang protes. Tadi sama Pak Kapolres kita diprotes terus. Gitu. Saya ajak kita berpikir semua, supaya nanti secara realistis kalian bisa sampaikan pada mereka. Berapa APBD Batam? Kita anggap 3,3. 3, ya. Berapa anggaran BP Batam? 4 sekian. Oh, banyak betul. 3, 2 lebih. oh, 2 lebih aja. Dulu cuma 1 lebih, di era saya bisa 2 lebih. Kita anggap 2,5. 2,5 ditambah 3,5 lah tadi anggap aja. Berapa? 6 triliun. 1 tahun 6 triliun. Kalau 172 triliun, berapa kali lipat dari 6 ini? 27 tahun. Bagi. Ini otak saya cepat, 27 tahun. Karena cepat tak kasih hadiah. Kalau lambat saya kasih hadiah. 27 tahun anggaran, dia akan hanya laksanakan 5 tahun di sana. Coba.
Apakah tak tergiur saya? Soal benar tidak urusan nanti. Tapi saya yakin karena Pak Presiden ini pasti benar. Ya. Karena Pak Presiden menyaksikan situ. 5 tahun akan terbangun 172,5 triliun di Rempang itu. Kira-kira bentuk apa kotanya itu nanti? Halo? Ya. Mantap, itu dia. Bayangannya gini Pak Rudi, ini saya salah sedikit biar jadi ilustrasi. IKN itu anggarannya sekitar 600 triliun. IKN, bukan ini. Biar bisa Saya nggak berani contoh ke sana. bukan itu maksud saya. Artinya kalau 176 triliun, ini yang ngomong Syafiq bukan Pak Rudi. 176 triliun itu artinya sepertiganya IKN. Kalau IKN yang kita bayangkan itu sedemikian wow, dengan macam-macam yang sudah kita gambarkan. Saya tidak sedang membahas isu politiknya, ngomong soal infrastruktur di IKN. Itu artinya Batam Eco City yang 172 triliun itu luas, kemegahan, fasilitas ya sepertiga IKN. Padahal IKN itu manusianya yang dirancang 3 juta manusia yang pindah ke sana, termasuk anak istrinya ya. Artinya kan bisa saya bayangkan kayaknya ini kecamatan sebelah harus berpikir ulang ini kalau jadi. Saya tambah sedikit Nah, supaya tak keliru. 172,5 ini hanya untuk 2.000 hektar, bukan Eco City. Oh, Kalau Eco City nanti akan 381 triliun. 381 triliun. Jadi 172 ini hanya untuk membangun 2.000 hektar dengan 13 perusahaan besar di situ. Ada solar kaca, nanti ada produksi listrik, ada produk aki atau tenaga untuk kendaraan nanti. Banyak situ. Itu hanya itu aja. Yang sisanya dari 381 potong 172 itulah akan mengembangkan di area kira-kira 5.000 hektar. Maka betul tadi akan menjadi satu kabupaten baru. betul. Indah sekali karena terencana oleh satu orang yang merencanakan. Tak seperti Batam. BP punya lahan, tapi perencanaan kita secara umum. Tidak mendetil. Kalau sana sampai sedetil termasuk jalan mereka semua. Tidak kita lagi. Maka kalau ini jadi, itu. Besok sampai jadi wali kota situ. Saya sudah tinggal 8 tahun. Ini kira-kira perkembangan di sana. Maka kita kepingin, ini adalah pondasi awal. Kalau ini jalan semua akan bergerak. Tapi kalau ini berhenti, kepercayaan dunia sama kita, ya Pak Kapolres, habis. Karena Pak Presiden yang menyaksikan. Nanti akan berbicara, gimana Pak Presiden saya nggak selesai. Apalagi seorang Mama Rudi, hanya seorang wali kota, seorang kepala BB Batam, mana clear ini. Maka tugas kita, ayo. Kalau ini jadi, Rempang akan jadi kota baru. Sebelum jadi pun, yang jelas jalannya akan kita buka. Seperti kota Batam ini, yang telah saya bukain. Tepuknya ragu-ragu. Ya kalian bayangkan lah, kalau ke bandara sekarang begitu indah. Meskipun simpang kabelnya belum selesai. Simpang kabel bulan depan sudah mulai dibuka lagi. Sampai ada kesempatan saya cerita, kenapa lambat? Karena situ ada pipa saluran minyak ke pesawat. Itu menggesernya tidak mudah. Karena kalau dibikin nanti seperti air sekarang. AC bocor saja. Bocor. Kalau itu bocor, pesawat berhenti terisolasi kita. Maka sangat hati-hati, kita panggil seluruh tenaganya untuk merubah itu. Ya kira-kira Rempang hanya tinggal berapa hari lagi khusus yang 2.000 hektar, kita coba akan selesaikan. Sebetulnya saya mengajak kita semua lah, bukan di sini aja, seluruh kota Batam. Janganlah kita tidak sepakat dengan proyek ini, tapi kita mengajak orang lain untuk tidak suka. Ya. Kalau ingin ini selesai, menurut saya sebetulnya tidak ada masalah. Kalau semua kita sepakat, semua kalau berbicara di kampung sana kira-kira penduduknya ada 2.700 kepala keluarga, jiwanya mungkin hampir 6.000, selesai ini. Kirim 6.000 orang ke sana, masing-masing cari satu saja. Masa tak bisa kita jinakkan satu? Kita cerita nggak begini, insya Allah mau. Ini permintaan saya satu. Ya. Sekarang saya cerita yang indah lagi.
supaya dianggap punya perhatian kepada masyarakat di situ. Perintah Pak Jokowi, kalau ada proyek tidak boleh ganti rugi, gantinya untung. Ganti Betul? untung. Supaya untung Bapak Ibu bisa analisa, saya ceritakan di sini. Ini baru sekali terjadi Kota Batam dan di Republik ini mungkin. Bahwa wali kota berani mengambil kebijakan itu atas tentu perintah Pak Presiden sampaikan. Investasi boleh tapi harus untung. Di mana untungnya? Mari kita hitung. Jumlah KK ada 2.700. Hitungnya agak sulit, kita hitung 3.000 aja untuk cari angka yang gampang. Di lokasi yang mau kita relokasi luasannya hampir 450 hektar. 450 hektar. Di 3.000 KK itu. 3.000 KK 450 hektar tapi bukan isi hanya 500 meter. Di dalamnya nanti ada fasum dan fasos. Karena di situ akan saya jadikan induk daripada kecamatan. Kantor camat situ, kantor polsek situ, kantor koramil situ, puskesmas situ, lurah situ, SMA situ, SD situ, SMP situ, apalagi TK situ, melahirkan pun di situ. Ya. Karena ada puskesmas. Ya. Kalau 8 tahun lagi tak lahir lagi lah. Ya. Tergantung tekniknya. Oh, lebih paham beliau dari kita. Karena kita kasih pikir rempangnya udah lupa teknik gitu. Jadi dalam area itu Bapak Ibu sekalian, lapangan bola, keliling jalan pun kita aspal semua. Karena letaknya kira-kira 6 kilo dari jalan utama, maka hari ini sudah mulai saya buka. Menuju jalan utama, menuju ke lokasi yang menjadi objek kita hari ini. Jalannya hampir 6 kilo. Sananya Pak Rudi, biasa kan nggak punya gambaran detailnya. Kampung yang 400 sekian hektar itu yang disiapkan, itu tipografinya mirip dengan kampung hari ini nggak? Maksudnya kan hari ini kan nelayan, pinggir pantai, apa segala macam. Tipografinya mirip nggak Pak Rudi? Karena cerita saya belum habis sudah dipotong gitu loh. Nah, ya. Pada ujungnya dia akan ke situ. Oh ya udah kalau kita tunggu. Ya. Sip. Dari 16 kampung perkampungan, hampir semuanya itu kehidupannya ada di pesisir. Kalau kita bicara pesisir, insya Allah rumahnya akan panggung semua. Tapi kalau fotografi yang minta beliau tadi seperti itu, kayaknya tidak. Kenapa tidak? Karena hari ini saya tak menikmati ikan di sini. Ada ikan sini? Ikan laut ada? Kalau tak ada, saya cerita sedikit. Salah satu tugas wali kota, bagaimana rakyatnya sejahtera dan sehat. Supaya sehat, maka kehidupan kita sehari-hari itu menjadi bagian tugas saya yang tidak beres. Kalaulah hidupnya di rumah-rumah panggung, maaf, kalau buang air kecil, air besarnya di mana ya? Ya maklum. Laut. Maklum. Nah, buang di laut. Di laut situ ada sekitar ada ikan? Ada. Jadi siapa nikmati hasil kotoran itu? Manusia. Dimakan ikan produksi, ikannya dimakan kita, betul? Kira-kira itu bersih? Sekali, 2 kali, 3 kali bersih, 4 kali? Tidak. Itu program pusat, maka sanitasinya baru kita urus. Saya sudah coba. Mereka yang di pantai, pinggir pantai, kita bikinkan sanitasi atau tempat pembuangan besar di darat. Kan tidak mungkin kalau ada 1.000 rumah saya bangun ke 1.000 WC situ. Ya. Berjajar pula situ. Nah, kayak. Nah, kita jadikan umum dia. 1 WC untuk 20 orang misalnya, kita bangun. Rata-rata nggak pernah dipakai. Siapa juga mau, kita juga nggak mau mungkin. Kalau siang kita mau. Tapi kalau malam jam 1, kepepet mau kemana? Berani keluar? Berani. Mau keluar? Enggak. Pasti langsung di situ juga. Yang paling efisien. Iya. Makanya yang relokasi hari ini, saya letakkan mereka di pinggir laut, tapi tidak di bibir pantai. Kalau ada layar sini enak kita tayangkan nih, biar kita tahu. Tidak di atas air ya. Pasti kita akan menjadi terpesona dan ingin tinggal situ. Bibir pantai sampai ke darat akan saya kosongkan kira-kira 100 meter. 100 meter itu tidak boleh ada rumah, tapi untuk anak-anaknya bermain. Ya.
Pantainya tidak boleh ada rumah, saya jadikan untuk mereka tambat sampan. Kenapa? Jadi milik bersama? Karena 2.700 kalau semuanya punya sampan, kita bisa lihat satu pemandangan yang indah nanti. Di siang hari sampannya penuh ujung, kira-kira 2.700 sampan. Hebat tak? Ya, ya. Mungkin tak terbaiknya Bapak Ibu sekalian. Akan berjejer 2.700 itu. Katakanlah 10% masih di laut karena tidak kembali. Baru potong 270, masih ada 2.400 lebih, sampai 500. Berjejer. Yang kedua, kita akan bangun satu dermaga bongkar muat buat mereka. Karena sudah hampir 2.700, maka kebutuhan ekonomi sangat besar situ. Lewat darat mungkin jauh, bisa lewat laut. Nah, sekarang kita hitung nilai rumahnya. Kita akan bangun satu rumah nilainya 120 juta. Bersih, tidak dikurang apapun. Kita akan berikan tanah dia 500 meter, sertifikat hak guna bangunan. Berapa nilai uangnya? 150 juta? 500 meter itu berapa itu kira-kira? Ya, anggap 140 lah ya. Sertifikat semua kita kasih ya. 150 ditambah 120, 270. Ya. Biaya untuk saya membangun 450 hektar itu lebih kurang 1,6 triliun. 1,6 triliun. 1,6 triliun dibagi 3.000 berapa? Halo? 500. Lebih? Ya sekitar itulah. 500. Sekitar, katakan 520. Ya, 500 ditambah sekian. 27 berapa jadi? 750 lah. Hampir 800. Ya. 800 juta itu modalnya. Kalau di flow perjual pasti ditambah 200 juta. 1M. 1M. Itulah nilainya. Kira-kira ganti rugi ganti untung? Ya untung lah. Ya udah selesai lah. Perintah presiden udah saya laksanakan itu. Tapi hari ini kita mau sosialisasi sangat sulit. Kalau saya bicara tentang fasos dimasukkan ke dia, nggak mau dia. Kotamu udahlah kita anggap saja 270 juta satu rumah yang kita ganti. Itu pun sudah melebihi dari, maaf, karena saya tak mau ngomong lagi. Ya, ya. Karena saya pernah diserang kemarin. Ya, salah lagi. Tadi ditanya lagi Pak Kapolres, saya tak mau jawab aja. Bahwa saya ingin menilai sesuatu, saya tidak punya kapasitas. Pasti ada perusahaan konsultan yang diakui oleh negara untuk menghitung itu. Angka itulah timbul, maka saya sebut. Hari ini saya sebut, direkam, dikeluarkan lagi, dipotong, dikirim. Sudah minta maaf pula lagi. Kata Pak Kapolres betul, minta maaf apa sih ruginya? Gak akan turun derajat saya. Nah, sekarang saya ngomong, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Kota Batam. Kalau ada tersilap kata dari Haji Muhammad Rudi, gugur dosa saya. Selesai. Selesai. Itu Pak Kapolresnya berani, masa saya enggak? Umur tua saya, muda beliau. Jadi beliau lebih lama lagi, kita yang duluan. Saya kira dari proses itu ada satu lagi. Karena ini belum proses, belum selesai. Kan jadi pertanyaan nih, bulan ini harus keluar. Mau keluar kemana kami? Ya kedua pertanyaan, Pak kenapa tergesa-gesa? Ya orang lagi mau. Sampai kalau lagi mau pulang ke rumah tak? Ya. Pulang kan? Tergantung. Mana ada tunggu lagi, pulang gitu. Tergantung. Ya itu datang lagi gitu-gitu ya. Tapi jawaban detailnya nanti di belakang aja. Jadi Bapak Ibu, karena permanennya belum selesai rumahnya, maka kita akan membuat atau meminta mereka untuk pindah tempat lain sementara. Kita ada sepakat semua, dari BP kita putuskan, kita sosialisasi kepada Forkopimda dan mereka. Untuk sementara kita akan berikan 1,2 juta rupiah untuk sewa rumah. Yang kedua, uang makannya. Satu orang akan kita berikan 1,2 juta per jiwa, bukan per kakak. Per jiwa, kalau satu rumah ada 5 jiwa, 6 juta. 6 juta. Plus sewa rumah, 7,2 nah, kalau dia tidak mau dari rumah. cari rumah sendiri. Kalau masih kita, maka 1,2 sewa rumah tidak boleh diambil temuan. 1 bulan tanpa kerja, dia akan kita berikan uang yang sebut tadi. Tergantung jumlah keluarganya. Ini merupakan salah satu pernyataan dan komitmen dan perjanjian BP Batam dengan mereka yang punya rumah. Karena saya yakin mereka tak akan percaya. Mereka hari berbicara, Pak, oke lah awal Bapak kasih. Nanti setelah 6 bulan Bapak diam-diam saja. Atau setelah tahun depan Bapak bergeser. Ada yang ngomong gitu. Bagaimana kami mau kejar?
Kejar Bapak, bisa Bapak tak jadi lagi. Bapak bilang, itu bukan tugas saya, silakan ke BP. Maka institusi BP Batam akan tanda tangan dan cap di situ. Itu salah satu kontrak. Kontraknya mereka akan dibayarkan, akan diberikan uang makan sampai dia pindah ke rumah yang telah disiapkan oleh BP Batam. Tanda tangan. Kurang kuat juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak tahu lagi saya. Intinya sudah sampai ke situ kita berpikir. Bayangkan kalian. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya adalah wali kota, ex officio kepala BP Batam. Saya ulangi lagi, saya adalah wali kota ex officio BP Batam. Bukan kepala BP Batam, ex officio wali kota, terbalik. Artinya saya dipilih rakyat, maka saya harus pro kepada rakyat saya. Meskipun tuntutannya, Pak, janganlah kami direlokasi. Itu yang tidak bisa saya penuhi. Supaya ada rasa bahwa saya membantu rakyat saya, maka saya berikan tunjangan yang melebihi daripada yang semestinya. Tepuk tangan buat pembawa agama. Terima kasih Pak Rudi, sudah memberi 7 juta. Kira-kira sampai berapa lama mereka itu menunggu kalau mau ketika beres soal relokasi ya, kebijakan relokasi. Menunggu sampai berapa lama mereka kalau hari ini pindah ke suatu tempat, entah itu kontrakan, entah kos-kosan, entah apa, untuk masuk ke kampung baru itu Pak Rudi? Tahun 2024, Bapak Ibu, saya gunakan anggaran, ini ada aturannya. Sekarang sudah bulan September. September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan. Ya. Berapa sih uang tinggal? Dan proyek sudah berjalan. Tidak mungkin sudah berjalan akan saya putuskan. Yang sudah berjalan silakan, yang tidak ada itu yang mau kita ambil uangnya. Sehingga 2023 ini kita bisa buka jalan duluan. Anggaran 24 sudah mulai kita masukkan. Supaya 24 mulai dibangun sehingga 700 rumah kita berharap tahun 24 sudah harus clear. Tuntas. Ya. Bisa dimasuk, bisa 700 digunakan. rumah. Yang 700. Berarti Artinya setahun lebih mereka akan kita bayarin. kisarannya sekitar 1 tahun atau 1,3 tahun lah. Tapi Sekitar sebetulnya 15 tidak bulan. pindah pun mereka kan sudah kita berikan, jadi tak usah khawatir. Ya, tapi kan Ngalir ini, terus. ini soal psikis orang kan. Iya. Artinya saya sih kapan saya pindah kan pengen tahu. Gitu. Sehingga saya bisa merancang hidup saya. Oh nanti karena 1,5 tahun saya pindah, saya akan nikahkan anak saya nanti tahun 2025. Amin. Kan gitu kan. Kan itu cara-cara manusia. Nah ada juga pertanyaan begini Pak Rudi. Secara ekonomi mungkin tadi hitung-hitungannya clear, baik, untung. Ada lagi yang mempertanyakan soal kalau saya pindah kan tercerabut akar budaya saya. Nah ini solusinya gimana di kampung baru itu? Ya. Oh ya Pak. Oh baik, sebelum meninggalkan mungkin 1-2 patah kata dari Pak Nugroho, dipersilakan. Baik, selamat ulang tahun yang ke-19 tahun buat Tribun Batam. Semoga di ulang tahun yang 19 tahun ini semakin panjang umur. Terima kasih. Memberitakan berita-berita yang objektif, fakta, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam dan aktual. Sekali lagi selamat ulang tahun, tetap semangat untuk Tribun Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan obrolan dulu Pak Nugroho. Siap. Kembali ke pertanyaan tadi, secara ekonomi untung karena ganti untung Pak Rudi. Yang tadi hitung-hitungannya yang luar biasa tadi. Nah ada pertanyaan, kalau saya pindah kan tercerabut akar budaya saya. Nah kira-kira apa yang dilakukan di kampung baru ini sehingga kawan-kawan yang nanti pindah itu ya tidak ada bedanya kira-kira secara kultural, secara sosial. Saya di beberapa acara udah saya sampaikan. Karena 16 kampung yang ada di sana, itu kalau boleh kita sampaikan mungkin 99% ya saudara kita
orang Melayu. Ya. Saya sudah tawarin, tapi hari ini saya belum bisa masuk ke sana. Dalam desain nanti rumahnya sudah ada, kalau mereka masih ingin merubah, masih boleh. Itu dari sisi rumah. Ya. Sisi lingkungan, kita akan undang mereka. Nuansa apa yang kalian mau? Nuansa Melayu yang kami buat, boleh. Ya. Kita sangat katam itu. Tapi sesuai selera mereka aja. Maunya bagaimana kita buat. Tentu fasum dan fasosnya. Ya. Kalau rumah, mereka mau tipe apa silakan aja. Artinya budaya ini tidak akan hilang. Malah budayanya yang di-upgrade kepada yang lebih modern. Oh ini kampung Melayu. Atau kampung apa, sampai nama kampung pun saya serang pada mereka. Mau bikin apa nama? Ya, ya, ya. Karena di situ ada Sembulang Hulu, Hilir, sama Pasir Panjang, silakan ngeremuk. Mau bikin apa namanya? Sembarang Hulu, Hilir, Hulir. Atau tetap sembulang. Hulirjang gitu nih. Atau bahkan Hulu, Hilir, dan Panjang gitu. kalau namanya tetap seperti semula, Tidak mungkin ada satu kampung 3 nama. bukan maksudnya yang tinggal di Sembulang nanti pindah kampung Sembulang juga gitu. Tapi di daerahnya dibatas dong. Nanti Sembulang sampai di mana? Bingung lagi. Karena situ satu area. Ya, 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 ya. Tapi terserah mereka. Ya. Mau bikin apa saja akan saya bikin. Ya. Maksudnya mau ciri apa saya bikin. Mau bikin tanjak kayak bandara akan saya bikin. Tapi tidak sebesar bandara. Ya, ya, ya. Sesuai kebutuhan. Kalau yang Islamnya misalnya ada 2.000 orang, kita tinggal bagi saja. Satu masjid bisa 500 orang, kita bagi 5. Berarti 4 masjid akan saya bangun di situ. Banyak pahala kita bangun masjid. Oh iya, apalagi menjelang 63 kan. Nah ini kalau boleh tahu Pak Rudi, tadi kan beberapa kali Pak Rudi bilang belum bisa masuk. Artinya belum bisa komunikasi intens ya. Bang, saya luruskan, masuk bisa. Tapi Maksudnya nak ketemu komunikasi- warga ini. Komunikasi maksud saya. Iya, mereka masih, ya, masuk dalam makna komunikasi intens, bukan sekedar just say hello ya. Ini kira-kira ada problem apa sih? Problem psikis apa warga ini sehingga kok ngajak ngobrol aja kok susah ya? Satu, karena mereka banyak punya prinsip dan ada yang mengatur dan ada yang mengajak, ada yang membawa supaya hanya bertahan. Kita ingin 16 kampung tidak direlokasi. Kalau yang datang orang BP, yang datang orang apalagi kepala BP ya atau wali kota, pasti mintanya itu. Maka pikirannya ya percuma saja gitu. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah ngizinkan, kita berharap sudah hampir separuh. Yang 700 itu. Kalau besok atau minggu ini dokumennya clear, akan kita bayar langsung. Tapi kita tidak komentar dulu, Ya, ya, karena nanti kalau komentar ada yang mana-mana sih nanti berubah lagi. Ya, dia. ya, ya. Ya. Artinya ini sudah jalan kan? Ya. Proses ini kan jalan. Ya. Sehingga saya kira kita perlu ya yang bisa saya lakukan, warga Batam melakukan, mendukung langkah Pak Rudi kan, mendoakan, menguatkan Pak Rudi agar komunikasi ini bisa jalan dengan baik ke warga setempat sehingga problem-problem tidak mencuat lagi. Pak Rudi, tadi soal ekonomi sudah, soal sosial budaya sudah. Ini pasti juga sudah ada solusinya. Kawan-kawan yang pindah ini kan, yang dari sana ke tempat sementara, itu kan bisa kemana saja. Ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Ini pendidikannya gimana Pak Rudi? Anak-anak mereka ditampung di mana? Apa ada sekolah khusus atau gimana? Kebijakan soal kawan-kawan yang dipindahkan ke tempat sementara itu, yang pendidikan. Saya kira tidak perlu ada kebijakan khusus. Kecuali kayak sampean tinggal di hutan sendiri pindah, baru ada kebijakan khusus. Karena situ tidak punya sekolah. Ya. Tapi saya yakin saudara kita yang pindah ini akan bergabung dengan saudara lainnya. Kalau bergabung dengan saudara lainnya, maka saudara lainnya yang sekolah di mana, anaknya tinggal ikut saja. Mau saya luruskan satu. Ya. Saya sudah sampaikan dimanapun, kalian mau sekolah di negeri manapun, di kota Batam, Ya. akan saya urus dan kalian akan masuk. Tidak boleh ada satupun sekolah tidak terima, termasuk SLTA. Intinya jaminan sudah selesai. Yang jadi masalah cuma satu.
Kalau dia ingin masuk swasta, ini jadi masalah. Swasta tak gratis. Betul. Saya tak boleh gratis kan. Karena milik orang. Karena tadi sudah ada yang nanya, Pak, anak saya sekolah swasta mau pindah ke swasta. Apa solusinya? Nah, nanti saya pikir dulu. Karena belum sampai ke situ. Karena mau cari uangnya itu. Dipindah ke negeri saja, Pak. Hah? Dipindah ke negeri saja. Nah, kalau dia mau selesai. Oh ya. Masalahnya belum putus ini. Oke. Saya udah tawarin sekolah negeri mana pun kalian masuk, akan saya masukkan. Pak, kami mau ke swasta. Ah, jawabannya nanti. Kita runding dulu. Bagaimana anggaran untuk biaya sekolah itu? Pak supaya mikir, jangan saya mikir lagi. Jadi untuk urusan sekolah sebenarnya secara dasar tidak ada masalah ketika mereka pindah. Intinya kan itu. Bahwa Pemko dengan segala perangkatnya siap memfasilitasi keberlangsungan sekolah anak-anak yang dipindahkan dari wilayah Rempang itu. Baik, Tribuners, panjang sekali kita ngobrol dan banyak hal baru yang disampaikan. Tapi tidak afdol kalau saya tidak memberi kesempatan pada Pak Rudi, mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita tutup dan nyanyi-nyanyi. Biar fresh lagi. Amin gitu ya. Ibu bapak sekalian, 3 bulan terakhir tentu ini menjadi satu pelajaran selama saya hidup. 13 tahun saya memimpin negeri ini, kota Batam ini. Negeri Gurindam 12. Bukan, sini Gurindam 12 enggak ya? Enggak ya? Sana dia. Suruh saya pindah ya? Oh suruh saya pindah, amin gitu loh ya. Banyak permasalahan sudah saya lalui dan saya jalani semuanya aman-aman saja. Tapi rupanya Allah berikan cobaan yang sangat berat buat saya dalam rangka penyelesaian investasi 11,5 miliar dolar US ini. Salah satu saudara kita yang senasib dulunya sama kita, mereka harus terpindahkan karena lahan atau lokasi itu yang diminta oleh perusahaan ini. Hari ini saya berusaha semampu saya buat seadil mungkin, saya buat bagi rakyat tidak sengsara, tapi tidak semua perbuatan baik akan terbalas baik di dunia ini. Karena ini masih baru, tentu akan jadi masalah bagi kita dan saya mengajak kita semua. Kepada Bapak Ibu warga Kota Batam, warga Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten manapun dia. Saya melanjutkan kontrak ini, saya anggap ini bisa membangun ekonomi kita. Kalau tadi saya kasih contoh, setahun anggaran 2 institusi pemerintah dan BP itu baru 6 triliun. Tapi dia akan masukkan 172 lebih dalam waktu 5 tahun. Artinya ini salah satu yang saya bangun hari ini. Yang saya bangun bandara yang begitu indah nantinya. Yang saya bangun jalan seluruh kota Batam akan selesai pada waktu 5 tahun ke depan. Kalau dia 3 tahun, 5 tahun ke depan ini sudah hampir sama ini. Pelabuhan saya bangun begitu cepat. Rumah sakit lagi kita nego, LRT lagi saya semua siapkan. Tidak lain untuk komponen pemersatu kita semua. Intinya apa? Kalau ini selesai, rakyat kota Batam akan menikmati kesejahteraan ini. Bukan saya. Karena kalau 5 tahun lagi umur saya sudah 65. Nah, Sampean baru 60. Berarti sampai tinggal 3 tahun saya sudah lewat. Ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala pada saya. bisa menikmati 3 tahun yang itu. Hah? Kan sisa 3 tahun. Sampai 3 tahun saya sudah lewat, berarti bonus. Jadi Bapak Ibu warga Kota Batam, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengajak kita semua. Saya tidak punya kepentingan pribadi tentang Pulau Rempang. Saya tidak punya tanah 1 meter pun situ, 1 senti pun tidak ada situ. Baru mau cari tapi udah dekat aku suruh lah itu. Dulu disuruh beli, hampir saya beli. Rupanya setelah saya kepala BP saya lebih tahu, ini bahaya gitu loh. Karena semuanya adalah milik negara. Tapi hari ini kalau ajukan resmi ke BP boleh. Tapi kalau beli dengan orang lain saran saya tidak usah. Karena seluruh tanah sampai ke Galang sana itu adalah nantinya jadi HPL BP Batam. Maka tidak ada dokumen lain bisa diakui kecuali dari BP Batam. Ini sekalian ilmu buat kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang telah saya sampaikan tadi termasuk PT yang akan kembang di Pulau Rempang. Saya hanya membayang kalau ini bergerak dengan cepat dan saya yakin kalau bisa kita serahkan lebih cepat 2 bulan setelah kita serahkan dia akan mengurus perizinan. Dari perjanjian Pak Menteri sampaikan saya
kalau izin selesai saja, itu seluruh alat berat yang berkapasitas 3-4 kali lipat yang ada di Indonesia, di kita ini. Kalau kita traktornya hanya cedok gitu, kalau dia besar sekali cedok bisa 1 truk. Kalau kita 1 truk paling-paling 10 kali cedok, karena 1 cedok hanya berapa kubik Bapak Ibu sekalian. Intinya apa? Intinya mereka akan cepat bekerja. Maka kalau ini bisa cepat bekerja, maka pertumbuhan kita akan sempurna. Dan anak-anak kita, nanti hasilnya akan ke sana semua. Saya membayangkan dan menceritakan kepada Bapak Ibu, bukan karena mau enak-enak, tidak. Saya menceritakan prosedur dan apa perencanaan telah mereka selesaikan, dan tunjuk pada kita, ini akan membangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun. Saya hanya berpikiran, berarti ini serasi dan sejalan dengan saya bangun hari ini. Bayangkan kalau itu jalan, ekspor akan langsung. Tidak melalui sebelah situ. Berarti uang, Tetangga. nah, ngomong nanti ada rekam sampai sana. Ya, tetangga aja, tetangga. tetangga kan boleh 2. Tanjung Pinang kan. Itu yang pelabuhan. Sekarang yang bandara. Kalau besok bandara selesai, terminal 2 jalannya selesai semua, maka ekspor juga langsung. Terbayang tak kita berapa devisa yang akan masuk ke sini nanti. Orang akan kerja sini, karena sini dianggap mudah, semua akan masuk sini. Maka uang kita akan banyak. Berbahagialah pada waktu itu wali kota dan kepala BP-nya. Bernama Karena- Haji Muhammad Rudi. Enggak lagi. Karena perjuangan kita hari ini. Bukan nanti kan orang berbahagialah kawan-kawan. Dulu kita punya Haji Muhammad Rudi kan gitu. Amin. Maka saya mengajak kita semua ibu bapak sekalian, meskipun hari ini saya sangat di viral sedunia. Siapa yang tidak tahu Rudi hari ini? Sampai presiden, wakil presiden, menteri semua sebut asik Rudi aja. Mudah-mudahan dengan saya disebut 24 akan bahagia buat saya. Karena kemana orang sudah tahu semua. Masuk pesawat, oh ini di Pak Rudi gitu. Ya Allah, saya bilang bahaya juga. Tapi saya ambil positifnya saja. Saya tidak ambil negatif. Yang mau saya sampaikan, mari kita sama-sama kontrol ini. Tidak boleh ada lagi yang mengganggu di situ. Karena saudara kita geser, bukan kita merubah adat istiadat, tidak. Karena akan saya bangun di pinggir laut juga, berarti adatnya tidak berubah. Kebiasaan hidup juga tidak berubah. Ekonomi malah lebih baik. Sekolah mereka lebih baik. Kenapa? Hari ini mereka mau sekolah besok, tidak perlu naik sampan lagi. Tidak perlu naik kendaraan lagi, rumahnya dekat situ. Semua kan sekolah situ. Dan setelah tamat kita berharap mereka masuk ke PT MEK itu sendiri. Itu baru satu. Terbayang nggak kita kalau PT Senyi ini sudah terbangun, sana akan mulai dibangun. Bukan berarti saya suruh Bapak Ibu beli tanah di sana. Nanti besok, Pak sana mau bangun kita beli karena masih murah. Silakan saja. Yang jelas saya hanya kasih bayangan bahwa kalau itu jalan, maka kota itu sudah akan mulai bangkit. Karena saya akan membuat 1 jalur baru untuk menuju sampai Galang. Hari ini 1 jalur, 2 lajur, besok ada jalur baru 2 lajur lagi. Maka Bapak Ibu kalau ingin wisata sana akan aman-aman saja. Sekali lagi saya titip pada kita, termasuk Mas sampean tolong sosialisasikan bahwa ini kepentingan kita semua, bukan saya. Tak usah takut dimarah kalau kita ingin berhasil. Kalau ini tidak saya nekat kemarin, maka saya gantung-gantung, maka ini tidak jalan. Tidak jalan, satu waktu nanti orang bercerita, ini gara-gara Haji Muhammad Rudi investasi besar 381 T tidak jadi karena dia tidak merestui. Betul? Ya. Kalau saya restui hari ini saya dituduh macam-macam. Saya sampaikan saja, tak usah kalian curiga sama saya. Saya tidak punya kepentingan, saya ingin rakyat bisa menikmati, termasuk kalian muda-muda ini. Kalau kita tunggu waktunya saja, betul? Ya. Mudah-mudahan sampai dulu saya belakangan. 8 tahun lagi. 8 tahun beliau, saya mungkin 18 tahun ke depan gitu ya? Ya 8 tahun. Baik, segitu aja. Ya. Makasih banyak. Selamat ulang tahun ke-19. Terima kasih Pak Rudi. Tribun ku sayang, tribun yang jadi penyejuk. Tribun yang membawa berita buat agar masyarakat berita hoax yang bisa ketutup karena disiarkan seluruh berita yang benar, surga buat sampean. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.